Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan. Di Brilliant Vol 2 kali ini akan membahas mengenai ujian akhir semester penganggaran perusahaan. Di sini diharapkan teman-teman semua sudah membuka soal yang telah diberikan. Kita langsung masuk saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini membahas mengenai anggaran jangka pendek, jangka panjang, serta anggaran komprehensif. Diketahui bahwa Travel Raja Wali itu ingin membeli Toyota Hiace baru, di mana uang yang dia miliki totalnya ada 2 miliar. Harga per Hiace-nya itu adalah 600 juta dan terbeli 3 mobil. Jadi sisa uang dari Travel Raja Wali itu adalah 200 juta. Umur ekonomis Hiace itu 4 tahun. Nilai residunya 100 juta per Hiace. Pendapatan setiap Hiace itu 175 juta per tahun. Kita langsung masuk ke A. A itu kalau uang sisa pembelian didepositokan selama 6 tahun dengan tingkat suku bunga 12%, berapa jumlah tabungan depositonya? Berarti di sini kita menggunakan rumus future value tahunan. Pertama, kita ini dulu ya, diketahui dulu. Di sini I-nya itu sama I atau suku bunga itu adalah 12%. Lalu PO itu adalah nilai sekarang 200 juta, yaitu kita ambil karena di sini itu kalau uang sisa, berarti kita pakai nominal yang uang sisa ini 200 juta, dan N-nya itu atau periodenya itu selama 6 tahun. Kita langsung masukkan ke rumusnya. PN sama dengan PO dikali 1 tambah I pangkat N. Sama dengan 200 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat N. Di sini kita mengerjakan dulu yang di dalam kurung. Habis itu kita pangkatin ya, kita kerjain dulu ini. Nah ini tuh hasilnya adalah 1, sekian. Lalu kita kalikan dengan 200 juta, hasilnya adalah 394.764.537. Jadi, jumlah tabungan deposito dari uang sisa pembelian selama 6 tahun adalah sebesar Rp394.764.537. Lanjut ke soal nomor B. Di sini B itu kalau pendapatan Hiace didepositokan setiap tahunnya, berapa jumlah deposito kalau tingkat bunga di bank itu rata per tahunnya 12%. Di sini kita bisa tahu ya, kan kalau pendapatan Hiace. Nah, kita tadi diketahui bahwa pendapatan setiap Hiace-nya itu adalah 175 juta per tahun. Karena di sini kita membeli 3 mobil, jadi sama kita dikali 3. Jadi 175 juta dikali 3 sama dengan 525 juta. Nah, ini periodenya 4, lalu suku bunganya 12%. Lalu, kita menggunakan rumus future value dengan anuitas atau terus-menerus. Karena di soalnya itu ada tertera setiap tahunnya, berarti dia terus-menerus ya dengan anuitas kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal ganti aja rumus di sini pakai angka yang udah diketahuinya tadi. Di sini pertama PN sama dengan PO. PO-nya itu 525 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat 4 dikurangi 1 per 0,12. Nah, di sini kita kerjain dulu yang dibagi ini. Kita selesaikan dulu yang ini, baru kita kali dengan yang 525 juta. Di sini 1 ditambah 0,12 itu kan 1,12. Kita pangkatin 4. Setelah itu hasilnya kita kurangi 1, baru kita bagi dengan 0,12. Habis itu ini hasilnya 4,779325. Lalu kita kali dengan 525 juta. Hasilnya adalah 2.509.147.200. Ini hasilnya. Jadi, jumlah deposito dari pendapatan Hiace setiap tahunnya dengan bunga 12% adalah sebesar 2.509.147.200.
47.200. Lanjut ke soal nomor C. Di C itu berapa nilai residu apabila dinilai sekarang dengan suku bunga rata-rata 6%? Berapa nilainya? Nah, di sini kita menggunakan rumus present value atau nilai sekarang. Karena di sini kita di soalnya itu disuruh menghitung berapa nilai residu apabila dinilai sekarang. Nah, di sini nilai suku bunganya adalah 6%. Lalu periodenya itu ada 4 dan PN-nya itu sama dengan 100 juta dikali dengan 3. Kenapa dikali 3? Karena ini yang di soal itu adalah nilai residu per HIC-nya. Jadi karena kita beli 3 HIC, jadi kita kali dengan 3. Nah, di sini kita pakai rumus yang present value tadi, PO sama dengan PN per 1 tambah I pangkat N sama dengan 300 juta dibagi 1 tambah 0,06 dipangkatin 4. Nah, kita selesaikan dulu yang ini, yang pernya ini, baru kita bagi yang 300 juta dibagi hasilnya. Hasilnya adalah 237.628.099 rupiah. Jadi, apabila nilai residu dinilai sekarang dengan suku bunga bank rata-rata 6%, nilainya sebesar 237.628.099 rupiah. Selanjutnya, soal D. Di soal D ini, Travel Raja Wali itu ingin menambah mobil lagi. Karena Travel Raja Wali itu tidak memiliki uang lagi, jadi dia ingin menghutang ke bank. Dan ada Bank BNI yang menawarkan kredit dengan tingkat suku bunga 11%, jaminan pendapatan 3 mobil HIC baru setiap tahun. Berapa kredit yang diberikan oleh Bank BNI ini? Nah, di sini diketahui bahwa suku bunganya itu sebesar 11%. Jaminan pendapatannya itu 3 mobil HIC sama dengan 175 juta dikali dengan 3 sama dengan 525 juta. Nah, di sini pertama kita buat dulu tabelnya. Tahun ini tuh periodenya ya. Terus bunganya 11%. Untuk yang 0,9 dan sekian ini, 0,9009 ini tuh kalian dapat menggunakan rumus ini. 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Ini tuh pangkat ya. Pangkat N. Atau kalian juga bisa lihat, ada bisa lihat langsung tuh ada tabel PVIF. Nah, itu tuh ada tabelnya. Jadi kalian nggak perlu ngitung manual lagi. Tapi bisa juga kalian menghitung manual dengan cara 1 dibagi 1 tambah I-nya itu 0,11 dipangkatin periodenya. Periodenya yang ini ya. Nah, ini 1. Nah, hasilnya itu segini. Nah, ini kita kalikan. Hasilnya 525 juta dikali 0,900900901 ini. Hasilnya 472.972.973. Ini kita lakukan hal yang sama sampai periode 4. Lalu, sama kita dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 1.628.783.987. PO sama dengan 525 juta dikali dengan 3, sekian ini adalah total dari ini. Nah, ini tuh total dari ini. Yang 3 ini tuh. Nah, sama dengan 1.628.783.987. Jadi samakan hasilnya. Nah, jadi kredit yang akan diberikan oleh Bank BNI itu adalah sebesar 1.628.783.987. Kita lanjut ke soal E. Nah, di sini di soal itu kalau Bank Jabar menawarkan juga kredit dengan jaminan nilai penyusutan dan nilai residu bunga 10%. Berapa kredit yang diberikannya? Di sini I sama dengan, karena bunganya ini 10%, jadi kita I-nya itu 10%. Nah, kita ini pakainya itu untuk Bank Jabar itu jaminannya adalah nilai penyusutan dan nilai residu.
Jadi kita hitung dulu penyusutannya. Penyusutan 600 juta dikurangi 100 juta sama dengan 500 juta per 4 sama dengan 125 juta. Nah, 125 juta ini adalah penyusutan per HC. 600 juta ini didapat dari harga per HC-nya. Terus 100 juta ini adalah nilai residu. Nah, kita kurangi 4 ini adalah umur ekonomis. Kayak gitu, kita kali 3 karena kita beli ada 3 mobil kan. Nah, hasilnya adalah 375 juta. Terus kita lakukan hal yang sama kayak yang D tadi. Di sini kita pakai bunganya yang 10%. Kalau tadi 11%, kita lihat yang tabel PVIF-nya yang 0,10 atau yang 10%. Nah, hasilnya tuh segini. Jadi PO 375 juta dikali 3,169865546 ini sama dengan 1 miliar 1.188 juta 699.542. Jadi kredit yang diberikan Bank Jabar itu adalah sebesar 1.188 juta 699.542. Terus soal yang F itu kalau saudara jadi bendahara Travel Raja Wali, pinjaman mana yang akan saudara pilih? Beri alasannya. Nah, tadi kan kita udah hitung ada Bank Jabar dan Bank BNI. Nah, di sini kita suruh milih mau yang mana. Nah, kalau misalkan ini, jika saya seorang bendahara Travel Raja Wali, saya akan memilih pinjaman dari Bank Jabar karena bunganya lebih kecil. Kayak gitu. Dan kredit yang diberikan pun lebih kecil. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini materi mengenai menyusun anggaran BUP. Nah, di sini soalnya itu anggaran BUP PT Muslimah memproduksi pakaian muslimah. Dia memiliki 3 departemen produksi dan 2 departemen jasa, menunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, ini ada departemen pemotongan, jahit, penyelesaian, listrik, reparasi. Untuk listrik reparasi ini jasa, pemotongan, jahit, dan penyelesaian itu produksi. Ini ada anggaran BUP-nya, dan ini ada tingkat kegiatan. Untuk DMH, DLH, KWH, DRH ini hanya sebuah satuan ya. Kalau DMH itu adalah direct machine hours atau jam kerja mesin gitu. Selanjutnya ada juga pengalokasian pemberi dan pengguna jasa oleh setiap departemen untuk pakaian muslimah sebagai berikut. Ini ada pemberi jasa, itu ada listrik sama reparasi. Pengguna jasa itu ada departemen pemotongan, departemen jahit, departemen penyelesaian, listrik sama reparasi. Nah, ini tuh maksudnya adalah jadi si departemen listrik ini memberikan jasanya itu ke departemen pemotongan sebanyak 0,25%, departemen jahit 0,35%, departemen penyelesaian 0,2%, dan reparasi 0,2%. Kenapa di listrik kosong? Karena yaitu kan yang ngasih jasanya itu si listriknya sendiri gitu. Untuk yang reparasi juga sama ya kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung menyusun aja persamaannya. Nah, persamaannya itu di sini adalah kita bisa lihat nih, di sini biaya sebelum alokasi. Kita misalkan listrik itu X dan reparasi itu Y. Di sini biaya sebelum alokasi atau anggaran BOP-nya itu adalah 8 juta untuk listrik dan reparasinya itu 6 juta. Listrik ini dia mengalokasikan ke reparasi sebanyak 0,2. 0,2 ini didapat dari ini. Dan ini reparasi itu mengalokasikan ke listrik itu sebanyak 0,15. Ini kita dapatin dari sini. Nah, selanjutnya untuk membuat persamaannya itu kita lihat ke bawah sini. Jadi ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kayak gitu. Pertama persamaan 1 tuh X. X sama dengan 8 juta ditambah 0,15 Y. Y itu kan ini ya, reparasi ini Y. Dan ini adalah X.
Jadi 8 juta ditambah 0,15Y. Terus untuk persamaan kedua itu adalah 6 juta ditambah 0,2X. Ini persamaannya. Ini 1, ini 2. Nah, setelah itu baru kita untuk mengetahui X-nya berapa dan Y-nya berapa, kita lakukan substitusi. Di sini X sama dengan 8 juta ditambah 0,15Y. Y-nya ini kita ganti sama persamaan yang ini. 6 juta ditambah 0,2X. Lalu sama dengan 8 juta ditambah 900 tambah 0,3X. Di sini artinya si yang sesama X ini kita pindah ruas. Jadi dia kan tadinya positif jadi negatif. X min X dikurang 0,03X sama dengan 8.900. 0, ini 1. Ini tuh artinya karena ini walaupun gak ditulis ini tuh 1 ya. 1 dikurangi 0,03, 0,97X sama dengan 8.900.000. Jadi X-nya adalah 8.900.000 dibagi dengan 0,97 sama dengan 9.175.258. Lalu yang Y sama untuk mengetahui Y itu Y sama dengan 6 juta tambah 0,2Y sama dengan maaf, ini harusnya 0,2X ya. Sama dengan 6 juta tambah 0,2, ini si X-nya ini diganti pakai yang hasil tadi udah kita cari, yang 9 juta ini. Jadi Y-nya itu sama dengan 7.835.052 rupiah. Lalu pertama itu kita disuruh mencari BOP neto masing-masing departemen jasa. Caranya pertama, ini kita buat, ini listrik, ini reparasi. Kita buat dulu anggaran BOP. Anggaran BOP-nya tadi 8 juta dan 6 juta. Nah, menerima BOP dari, jadi listrik itu, bacanya ya, listrik itu menerima BOP dari reparasi 0,15, kan sebanyak 0,15 ini ya. Si listrik ini, dia menerima 0,15 dari reparasi. Kayak gitu. Ini kan pemberi, ini pengguna. Di sini penerima BOP dari reparasi 0,15 dikali dengan si Y-nya ini. Yang reparasi tadi itu berapa? Jadi 0,15 dari reparasinya itu berapa? Nah, hasilnya itu adalah 1.175.258. Lalu reparasi menerima BOP dari listrik sebanyak 0,2 dikali dengan 9.175.258. Nah, ini kita kalikan hasilnya segini. Nah, terus memberi BOP kepada, jadi reparasi ini memberi BOP kepada, jadi listrik memberi BOP kepada reparasi itu berapa? Tadi kan ini listrik memberi BOP ke reparasi itu, ke reparasi ini adalah 1.835.052. Nah, ini kita kurangi, terus si listrik ini memberi BOP itu, jadi reparasi memberi BOP ke listrik itu adalah 1.175.258. Nah, ini yang di dalam kurung itu artinya mengurangi. Jadi ini kita jumlahin lalu dikurangi ini. BOP netonya adalah untuk departemen listrik itu 7.340.206 dan untuk departemen jasa itu BOP netonya adalah 6.659.794. Itu untuk yang A. Selanjutnya jumlah BOP keseluruhan masing-masing departemen. Di sini cara menghitungnya adalah tadi kan ada 3 departemen, yaitu ada departemen pemotongan, departemen jahit, sama departemen penyelesaian. Pertama, anggaran BOP-nya dulu. Anggaran BOP-nya yang tadi di soal, departemen pemotongan 18 juta, departemen jahit 26 juta, penyelesaian itu 12 juta. Kita alokasikan BOP dari, alokasi BOP-nya itu tadi yang dari listrik, ini
0,25, 0,35, 0,20 ini kita dapat dari yang ini, yang alokasi. Ini kan alokasi ya. Nah, alokasinya tuh kita lihat di sini. Lalu dibagi 0,25 dibagi 0,8. 0,8 ini adalah total dari alokasi yang ini. 0,25 ini ditambah sama 0,35 dan 0,2. Itu totalnya adalah 0,8. Jadi kita bagi lalu kita kali dengan 7.340.206. 7.340.206 ini yaitu adalah BOP netonya. Jadi kita kalikan sama yang BOP neto. Lalu hasilnya adalah 2.293.814. Nah, ini untuk Departemen Pemotongan. Alokasi BOP dari listrik ke Departemen Pemotongan itu adalah 2.293.814. Kita lakukan hal yang sama ke yang Departemen Jahit sama penyelesaian. Hasilnya segini. Terus selanjutnya adalah alokasi dari reparasi. Departemen reparasi itu tadi ini juga kita dapat dari yang soal 0,30 yang tadi di tabel awal itu ada alokasi. Terus ini 0,85 itu kita tambahin ini semuanya yang ada di ini. Nah, tadi kan kita tambahin yang listrik, sekarang tambahin yang reparasi. Terus kita kaliin sama BOP neto. BOP netonya itu yang ini. 6.659.794. Kita kalikan hasilnya segini. Lalu kita totalin aja semuanya ketiga-tiga ininya. Nah, ini kita totalin semuanya. Terus ini juga kita totalin untuk Departemen Jahit. Dan untuk Departemen Penyelesaian juga kita totalin. Hasilnya adalah ini. Jadi, jumlah BOP keseluruhan untuk Departemen Pemotongan adalah 22.644.330, Departemen Jahit 32.345.361, untuk Departemen Penyelesaian itu jumlah BOP keseluruhannya adalah 15.010.309. Selanjutnya yang C. Yang C itu menentukan tarif BOP masing-masing Departemen Produksi untuk setiap satuan kegiatan. Rumus tarif BOP itu sama dengan total BOP dibagi tingkat kegiatan. Di sini Departemen Pemotongan, total BOP-nya atau jumlah keseluruhan BOP ini dibagi sama tingkat kegiatan. Tingkat kegiatan itu yang ini. Nah, ini adalah tingkat kegiatan. Kita bagi sama itu. Hasilnya adalah 539,15 DMH. Untuk Departemen Jahit, 32.345.361 dibagi 36.000 sama dengan 898,48 DMH. Ini untuk Departemen Penyelesaian juga sama, hasilnya adalah 469,07 DLH. Nah, ini untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini ada PT Numerida melakukan klasifikasi biaya yang dikeluarkan baik pabrik ataupun di head office. Ini adalah klasifikasi biaya berdasarkan biaya yang dikeluarkan pada tingkat kegiatan produksi 30.000 dan 90.000 dalam unit. Nah, di sini itu pertama kita harus pisahin dulu mana dia yang biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Biaya semi variabel itu adalah biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini tuh ada di soal ya untuk tabel yang ini. Kita lanjut kita klasifikasi dulu nih. Mana dia yang jenis biaya variabel, semi variabel, tetap. Kita klasifikasiin dulu dari biaya-biaya ini yang ada. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel per unit. Nah, kita kan disuruh menyusun anggaran variabel berdasarkan bentuk formula dan tabel dengan kenaikan 20.000 unit. Terus tentukan pula total biaya untuk kegiatan tingkat 50.000. Pertama,
karena ini formula, kita harus tahu dulu rumusnya. Di sini rumusnya adalah formulanya itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Y adalah total biaya, X itu kegiatan atau unit dalam satuan unit, terus A itu biaya tetap, dan B itu adalah biaya variabel per unit. Pertama kita buat yang bahan baku langsung. Pertama, bahan baku langsung itu dia unitnya maksimal, minimal, selisih ya, ini ada. Maksimalnya itu yang 90.000 tadi, terus total biaya ini didapat tuh dari ini. Nah, ini tuh total biayanya untuk yang 90.000 dan ini untuk yang 30.000 unit. Nah, kita lakuin kayak gini, selisihnya, terus kita selisihin 60.000. Selisih 90.000 kurangin 30.000 kan 60.000, terus total biayanya selisihnya adalah 60 juta. B, biaya variabel per unit itu sama dengan selisih tadi itu kita bagi, jadi 60 juta dibagi sama total biaya dibagi sama unitnya, 60 juta dibagi 60.000 sama dengan 1000. Jadi biaya variabel per unitnya itu adalah 1000. Y, terus kita masukin ke rumus untuk mengetahui apakah ada biaya tetap atau tidak. Nah, rumusnya itu yang tadi Y sama dengan A tambah BX. Di sini kita pakai Y-nya itu bisa pakai yang maksimal atau yang minimal. Kalau misalnya kita pakai maksimal, berarti nanti untuk yang X-nya itu, unitnya itu kita pakai yang 90.000 juga. Kalau misalkan pakai yang 30 juta ini atau yang minimal ini, kita pakainya juga yang X-nya itu yang 30.000 kayak gitu. Di sini aku pakai yang maksimal ya. Jadi 90 juta sama dengan A tambah 1000 kali 90.000. Nah, ini A itu sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 1000X. Ini untuk bahan baku langsung. A ini tuh 0 didapat dari kalau misalkan si 90.000 ini dipindahin ruas, nah dia tuh hasilnya kan 0. Jadi A sama dengan 0. A 0 dan Y-nya itu jadi formulanya adalah Y sama dengan, karena A-nya 0, jadi Y sama dengan B-nya itu 1000 kali X. Jadi di sini kita tulis di sini biaya tetap, karena ini cuman ada Y-nya aja, berarti dia jenis biaya variabel untuk bahan baku langsung. Biaya tetapnya 0, lalu biaya variabel per unitnya adalah 1000. Selanjutnya adalah tenaga kerja langsung. Untuk tenaga kerja langsung, kita pakai cara yang sama kayak tadi. Jadi maksimal, minimal, selisih. Ini tadi total biaya untuk tenaga kerja langsung itu yang 90.000 unit, 1.125 juta, dikurangi dengan 375 juta, selisihnya ini, lalu kita bagi aja, B sama dengan 750 juta dibagi 60.000, sama dengan 12.500. Jadi Y sama dengan A tambah BX. Lalu di sini kita ubah lagi 1.125 juta sama dengan A tambah 12.500 dikali 90.000. Nah, di sini ternyata hasilnya masih sama si ininya. Jadi A sama dengan 0. Jadi Y sama dengan, karena A-nya 0, 12.500 X. Berarti dia adalah biaya variabel. Di sini biaya tetapnya itu kosong. Jadi biaya variabel per unitnya 12.500. Jadi kita kerjain dulu kayak gini buat cari formulanya, baru kita masukkan ke tabel yang ini buat misahin berapa dia biaya tetap dan biaya variabel per unitnya. Lalu setelah itu tenaga kerja tidak langsung. Di sini maksimal, minimal, selisih masih sama kayak tadi. Terus kita masukin ke selisihnya untuk mencari B-nya 7.500.000 dibagi sama 60.000 sama dengan 125. Lalu 23.100.000 sama dengan A ditambah 125 dikali 90.000. Hasilnya adalah 11.250.000. Ini kita pindah ruasin jadi 11.850.000. Jadi A sama dengan 11.850.000. Jadi formulanya adalah Y sama dengan, kita ganti A ini dengan
tadi 11.850.000 ditambah dengan B-nya 125 dikali X. Ini untuk formula yang tenaga kerja tidak langsung. Di sini karena A-nya diketahui dan B-nya juga diketahui, berarti dia adalah biaya semi variabel. Jadi tenaga kerja tidak langsung termasuk jenis biaya semi variabel dengan biaya tetap 11.850.000 dan biaya variabel per unitnya adalah 125. Lalu bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung di sini masih sama kayak tadi, kita masukkan dulu total biayanya berapa. Ini untuk unitnya masih tetap sama dan kita cari B-nya. Di sini B-nya itu 30.750.000 dibagi 60.000 sama dengan 512,5. Kita masukkan ke rumusnya. 61.125.000 sama dengan A tambah 512,5 dikali 90.000. Hasilnya adalah 46.125.000. Lalu kita pindah ruasin, jadi A sama dengan 15 juta. Jadi formulanya adalah Y sama dengan 15 juta ditambah 512,5X. Kita pindahin lagi ke tabel yang atas. Dia termasuk biaya semi variabel. 15 juta 512,5 untuk biaya variabel per unitnya. Lalu di sini selanjutnya itu ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini adalah termasuk biaya tetap. Bisa kita lihat di sini ya, di 30.000 unit dia 45 juta dan di 90.000 unit itu dia 45 juta. Artinya dia tidak ada perubahan. Sama kayak berarti dia itu biaya tetap karena tidak ada perubahan di unitnya. Walaupun di beda unitnya. Untuk alat tulis kantor juga sama, dia tidak ada perubahan, berarti gaji karyawan dan alat tulis kantor ini termasuk biaya tetap. Jadi kita tulis ini biaya tetap 45 juta untuk gaji karyawan, alat tulis kantor itu biaya tetap 4.500.000. Biaya variabelnya 0. Lalu bahan pembantu. Bahan pembantu di sini pakai cara yang sama untuk cari formulanya. Kita selisihnya itu 7.500.000 dibagi 60.000 sama dengan 125, masukkan ke rumusnya, lalu kita cari A-nya itu berapa. Di sini diketahui A-nya sama dengan 3.750. Di sini A-nya diketahui dan B-nya diketahui, berarti dia biaya semi variabel. Berarti bahan pembantu termasuk jenis biaya semi variabel. Biaya tetap 3.750.000, biaya variabel per unitnya 125. Lalu pemeliharaan gedung. Untuk pemeliharaan gedung di sini selisihnya 7.500 dibagi 60.000 125. Kita cari A-nya. Diketahui 18.750.000. Jadi formulanya adalah Y sama dengan 18.750.000 ditambah 125X. Kita pindahin lagi ke atas yang pemeliharaan gedung ke tabel sini. Dia termasuk jenis biaya semi variabel dengan biaya tetap 18.750.000 dan biaya variabel per unitnya 125. Untuk pemeliharaan alat sama, dia itu menghitungnya kayak tadi. Kita selisihin dulu 3.750.000 dibagi dengan 60.000 sama dengan 62,5. Lalu kita cari A-nya. Diketahui A-nya itu 20.625.000. Jadi formulanya adalah Y sama dengan 20.625.000 ditambah 62,5X. Di sini udah kita ganti ya pemeliharaan alatnya, termasuk jenis biaya semi variabel. Biaya tetapnya 20.625.000, biaya variabel per unitnya 62,5. Lalu listrik, telepon dan air itu termasuk biaya tetap karena di sini di unit 30.000 unit dan 90.000 unit itu dia tidak ada perubahan. Berarti dia termasuk biaya tetap, sama dengan penyusutan gedung dan penyusutan alat. Jadi dia untuk biaya tetapnya itu senilai yang di tabel ini. Setelah diketahui ini semuanya, udah diketahui nih formulanya
formulanya berapa, terus ini biaya tetapnya berapa, biaya variabel per unitnya berapa, kita langsung aja buat tabel anggaran variabel formula. Di sini anggaran variabel formula itu pertama keterangannya dulu, lalu formulanya berapa. Di sini 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 ini didapat dari tadi itu kan di soal itu kita disuruh dengan kenaikan 20.000 unit. Nah, di sini dimulai dari 30.000 unit yang paling kecilnya itu. Jadi kita tambah 20.000 berarti dia jadi 50.000. Nah, ini tuh ditambah 20.000. Nah, ini ditambah 20.000 dan ini ditambah 20.000. Jadi hasilnya segini. Lalu, kan tadi udah diketahui nih formula-formula udah kita hitung. Kita masukin formulanya sesuai sama yang keterangan tadi. Di sini itu untuk bahan baku formulanya Y sama dengan 1000X. Artinya dia 1000 X ini adalah, nah X ini itu adalah si 30.000, 50.000, 70.000, dan 90.000. Dan di sini itu kita tinggal ganti X ini dengan angka-angka ini yang di atasnya, yang 30.000 unit, yang tingkat kegiatan produksinya 50.000 unit, 70.000 unit, sama 90.000 unit. Kita ganti semua X-nya. Nah, ini tuh harusnya sesuai sama yang di sini ya. Nah, ini kan ada XX-nya nih, udah aku pakai warnanya. Nah, dia tuh XX kayak gitu. Ini tinggal dikali-kaliin semuanya. Dan untuk yang biaya tetap, dia tuh berarti cuman tinggal Y sama dengan 45 juta. Jadi dia tuh sama selama berapapun tingkat kegiatannya. Mau dia 30, 50, 90, atau 70 pun, dia tetap sama. Gaji karyawan, alat tulis kantor. Nah, ini ya yang tetap tuh, yang ini, lalu listrik, penyusutan, sama penyusutan alat. Nah, ini tuh dia masih tetap sama, berapapun tingkat kegiatannya. Untuk yang lainnya, kalian tinggal ganti X-nya, yang tadi di sini itu, dengan angka-angka di ini, tingkat kegiatannya. Dan dihasilkan segini. Jadi untuk total biaya tingkat kegiatan 50.000 itu adalah 917.800.000. Lalu untuk anggaran variabel yang dalam bentuk tabel itu sama aja kayak yang tadi. Cuman di sini bedanya kalau tadi formula itu kita pakai yang Y sama dengan berapa. Kalau misalkan anggaran variabel pakai tabel itu dia kita pakai tadi ada biaya tetap, ada biaya variabel per unit. Nah, di sini kita tinggal masukin aja sama kayak tadi, ini 30.000 kita kali sama 1000 unit. Nah, ini kan ini tuh satuannya unit ya. Ini semua itu satuannya adalah unit. Jadi, kita kalikan dengan biaya variabelnya. Lalu kita tambah dengan biaya tetapnya. Kayak gitu. Nah, hasilnya tuh sama antara anggaran variabel dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk formula. Ini untuk soal nomor 3. Nah, udah kita bahas semua soal dari soal nomor 1, 2, dan 3. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Maaf kalau misalkan ada kekurangannya. Kalau misalkan ada kesalahan bisa dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.